Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang buat kawan-kawan atau sahabat-sahabat pelaku petani dan juga para hobiis untuk sekedar mencari sedikit pengetahuan atau bersenang-senang dengan melihat budidaya tanaman sayuran seperti apa yang telah banyak kawan-kawan lakukan. Baik para sahabat-sahabat atau pecinta petani terong, kali ini Mas Ali Tani akan sedikit mereview tentang permintaan dari sahabat-sahabat bahwa bagaimana cara kita untuk membuat tanaman kita bisa berbuah lebat dan juga bagus gitu. Oke para sahabat-sahabat sekalian, kali ini sedikit pengalaman ini akan saya tuangkan pada video kali ini. Trik atau teknis yang biasanya kami lakukan kepada tanaman-tanaman kami bahwa bagaimana kami seharusnya membuat tanaman kita ini selalu sehat. Para pecinta tanaman sayuran yang saya hormati, sedikit ini saya tampilkan bahwa ini adalah tanaman kita, ya, terong kita. Kalau jenisnya masih berada atau berkutat di lingkup panah merah, yaitu Yovita, ya. Tapi saya tidak akan berbicara tentang itu, melainkan saya akan membicarakan tentang bagaimana cara kita membuat tanaman kita ini bisa berbuah lebat, kemudian juga sehat gitu. Para pelaku petani yang saya hormati, kalau hal yang saya lakukan sejauh ini adalah kunci utamanya bagaimana kita mengenali pupuk, yaitu pupuk makro dan juga pupuk mikro. Apa sih pupuk makro itu? Pupuk makro secara dangkalnya kita memahaminya bahwa pupuk makro itu adalah pupuk yang tidak bisa ditinggalkan atau bisa kita sebut dengan makanan pokok. Nah, kayak gitu. Makanan pokok. Kemudian pupuk mikro itu adalah sama halnya dengan pupuk yang sifatnya tambahan, atau kalau pada manusia katakanlah itu hanya sekedar makanan tambahan. Namun kita juga harus betul-betul mengerti bahwa meskipun katakanlah pupuk makro kita tercukupi dan tidak ada pupuk mikronya, ya, pupuk yang bersifat mikro, maka ya wajar kalau katakanlah tanaman kita juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Artinya apa? Sebuah analogi kalau yang saya kemukakan di sini gini. Seandainya kita makan cukup dengan nasi, sayur, lauk kayak gitu kan cukup. Lah namun tatkala kita mendapatkan asupan nutrisi dari selain nasi, sayur, dan lauk, tentu kita juga akan sangat merasa bahagia, akan merasa sangat sempurna, dan juga ada tambahan-tambahan nutrisi dari yang biasanya kita makan gitu. Nah, kemudian ini kita kembalikan pada tanaman kita bahwa tanaman kita juga tidak hanya butuh pupuk makro saja, NPK. Nah, tidak itu aja. Artinya NPK itu nitrogen, fosfat, dan juga kalium. Nah, gitu. Itu kan pupuk makro. Nah, kemudian pupuk mikro itu banyak sekali, ya, banyak sekali kayak magnesium, kayak V, zinc, kemudian apa itu? Boron. Nah, itu kan juga masuk pada lingkup atau masuk pada kategori pupuk-pupuk mikro gitu lah, mangan. Nah, itu kan itu juga pupuk mikro. Mohon maaf. Nah, itu semua kan juga kita perlu sekali
memberikan kepada tanaman kita, karena dia sebenarnya juga tidak hanya cukup dengan nitrogen, fosfat dan juga kalium. Nah, kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk bagaimana mencukupi kebutuhan tanaman kita ini supaya tanaman kita memang betul-betul menjadi sehat, kemudian tidak hanya cukup dengan makanan pokok saja, tapi kita kasih makanan-makanan yang sifatnya juga tambahan gitu. Nah, kalau misalnya kita kembalikan pada diri kita lagi, bahwa susu itu adalah yang membuat porsi atau kebutuhan makanan pada manusia itu, yang membuat sempurna itu adalah susu gitu. Jadi 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Lah 4 sehat itu diantaranya ya nasi, sayur dan lauk itu tadi lah, kemudian buah-buahan gitu. Kemudian untuk penyempurnanya itu adalah susu. Meskipun mohon maaf kita tidak pernah mendapatkan susu, katakanlah untuk makan keseharian, untuk kebutuhan keseharian kita juga bisa hidup ya biasa, ya menurut kita juga sehat. Namun akan jauh lebih baik atau lebih tercukupi semua kebutuhan yang tubuh kita butuhkan ini tatkala kita setiap hari juga mendapatkan asupan nutrisi dari susu itu. Itulah yang menjadi penyempurna daripada 4 sehat 5 sempurna itu tadi. Oke, baik para sahabat sekalian, kunci pokok untuk membuat tanaman kita bisa berbuah lebat, kemudian juga bagus, berarti adalah bagaimana cara kita merawat tanaman kita. Ya, merawat tanaman kita. Selain kita memberikan asupan-asupan nutrisi yang memang itu diperlukan oleh tanaman kita, tentu kita juga tidak boleh lengah dalam mengendalikan hama. Ya, dalam mengendalikan hama atau bagaimana cara kita mereka supaya hama itu tidak datang kepada tanaman yang kita budidayakan. Atau kalaupun toh katakanlah hama itu datang, maka sesegera mungkin kita bisa untuk secepatnya mengendalikannya supaya hama-hama itu tidak akan mempengaruhi hal yang buruk terhadap tanaman kita. Nah, itu yang sangat kita perlukan, bahwa merawat tanaman kita supaya sehat itu juga tidak mudah. Sebenarnya pada pikiran kita semua juga maunya seperti itu. Namun tatkala kita melangkah pada progres atau sudah melakukan budidaya secara langsung, biasanya tenaga kita, pikiran kita, biaya kita itu juga tidak fokus pada apa yang kita lakukan pada perawatan tanaman yang kita budidayakan itu. Namun tatkala kita mau melangkah atau mau meletakkan diri kita kepada posisi yang sedikit lebih tinggi, ya meskipun kita tidak dibilang atau belum masuk pada kategori petani profesional, paling tidak sedikit kita sudah bisa mencuplik kemudian mengaplikasikan langkah-langkah para petani-petani senior kita yang memang betul-betul mereka atau beliau-beliau itu sudah profesional gitu. Paling tidak kita bisa meniru mereka yang jauh lebih baik daripada kita gitu. Nah, itu sebagian kecil daripada cara kami atau cara saya untuk merawat tanaman yang sejauh ini saya lakukan. Nah, seperti apa yang saya lakukan pada tanaman ini ya, tanaman terong ini kurang lebihnya seperti itu, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah kalau menurut saya pribadi ini sehat ya, sehat. Karena juga tidak terlalu gemuk, namun juga tanaman ini juga tidak kurus gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya kami idam-idamkan gitu. Artinya apa?
Kalau dia terlalu gemuk atau lemu bahasanya, lah tentu makanan atau cadangan makanan yang diperlukan oleh tanaman kita tentu juga jauh lebih banyak daripada tanaman yang sifatnya tidak terlalu gemuk itu tadi gitu. Jadi standar kebutuhan dia standar. Memang kita ya nengoknya kalau tanaman gemuk itu ya seneng sekali. Cuman kita harus berpikir tentang apa-apa saja kebutuhan atau berapa jumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman kita yang gemuk itu. Kemudian juga di situ ada resiko yang ditanggung, yang ditanggung oleh tanaman. Artinya tatkala tanaman itu sudah dia menyandang resiko, maka resiko itu yang akan mengentaskan juga kita sendiri sebagai pelaku petani atau yang mempunyai tanaman itu. Berarti itu adalah beban-beban atau sesuatu yang harus kita lakukan tatkala kita punya tanaman yang sifatnya gemuk. Mohon maaf itu kawan-kawan. Itu para senior-senior kita ini. Tapi nggak usah di zoom ya. Gak usah di zoom, kawan-kawan budidaya. Biasa kami kalau misalnya nanem itu kita saling mengunjungi, oh terkadang ayo kita ke sana tempat si A, ke sana tempat si B gitu kan, nengok. Artinya itu adalah upaya kami bagaimana kami menjalin silaturahim, kemudian juga kita saling bertukar pengalaman. Kemudian tatkala ada keluhan kami juga tidak segan untuk menyampaikan, sehingga tatkala kami punya masalah apapun yang berkaitan dengan budidaya atau katakanlah pasca panen, maka kami akan selalu membicarakan dengan kawan-kawan, sehingga tatkala kita ada masalah kita juga enteng saja untuk katakanlah curhat dengan kawan-kawan bagaimana kita mencari solusi terbaik. Oke, terima kasih, kiranya itu saja.